Hai, kita di sini mau ngapain nih Kak Dinda? Jadi kita di sini tuh mau membahas tentang masyarakat informasi itu apa sih gitu kan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih, sebaiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Karena katanya tuh tak kenal maka tak sayang loh. Bener banget. Oke, jadi aku Natasha Erzi Yunanta, NIM 115 20214. Aku Dinda Flakatul Uma, NIM 115-2021-9. Tapi sebelumnya aku mau jelasin nih Kak Nat, kita bikin video ini tuh buat apa? Jadi kita bikin video ini tuh buat memenuhi tugas mata kuliah Cyber Komunikasi dari dosen pengampu kita yang bernama Bu Irma Santi Danadarta, Sarjana Hubungan Internasional MA. Selanjutnya kita ngapain lagi nih? Oke, selanjutnya kita mulai aja kali ya. Untuk wawancara beberapa teman kita. Kira-kira mereka tahu nggak sih apa itu masyarakat informasi? Kalau menurut aku sih mereka harusnya ngerti ya apa itu masyarakat informasi, apalagi mereka juga anak ilkom gitu, anak ilmu komunikasi gitu kan. Tapi ada nih orang yang kalau diwawancara tuh mereka ngeblank karena mereka gugup. Semoga ini nggak terjadi di teman kita ya. Bener banget. Jadi kita langsung aja ke wawancara pertama. Let's go. Halo Kak, selamat datang. Jadi sebelum aku kasih pertanyaan ke kakak, boleh dong kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita nih kepo, siapa sih kakak ini? Silahkan. Halo, perkenalkan aku Intan Safira Salsabila, NIM 115-2008. Halo Kak Intan, salam kenal ya. Jadi aku mau kasih 2 pertanyaan buat Kak Intan nih. Yang pertama, apa definisi dari masyarakat informasi? Dan yang kedua, apa contoh fenomena yang ada di dalam masyarakat informasi? Silakan dijawab. Baik, aku akan menjelaskan definisinya. Information Society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru. Definisi lain dari Information Society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Contoh fenomena di Cina, pertumbuhan pesan layanan singkat atau SMS pada tahun 2003 tercatat mencapai 96 miliar pesan atau 5 kali lebih banyak dibandingkan pada tahun 2001. Dan jumlah pengguna telepon seluler mencapai 260 juta orang. Jumlah SMS yang terkirim pada tahun baru Imlek tahun ini saja sudah mencapai 7 miliar pesan. Pada tahun 2007, jumlah pendapatan ponsel di Cina mencapai 16 miliar dolar AS, di mana 500 juta pengguna ponsel di Cina akan mengirim sebanyak rata-rata 6 pesan SMS sehari. Dalam skala sama, lalu lintas SMS di Indonesia tidak ada artinya dibandingkan dengan Cina. Wah, keren banget loh Kak Intan. Dia bisa ngerti loh apa itu definisi dari masyarakat informasi serta contoh-contohnya. Next kita wawancara siapa nih Kak Nat? Bisa lanjut nggak? Oke, sebelum kita lanjut ke wawancara berikutnya, di sini kita ada beberapa cuplikan tentang sejarah masyarakat informasi dan efek apa saja sih yang ada di masyarakat informasi tersebut. Cekidot. Pada tahun 1965, untuk pertama kali dalam sejarah Amerika,
Jumlah pekerja ahli di bidang teknik, manajemen, dan administratif melampaui jumlah buruh. Industri di Amerika memberi jalan bagi lahirnya masyarakat baru, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebagian besar dari kita bekerja dengan informasi, bukan menghasilkan barang. John Naisbitt dalam buku Megatrends pada tahun 1983. Pendapat John Naisbitt ini disepakati pula oleh Alvin Toffler dan Daniel Bell. Menurut Bell, selanjutnya, masyarakat pasca industri atau masyarakat informasi mulai terbentuk karena adanya pergeseran dalam struktur masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang bekerja dalam pelayanan jasa, menggantikan peranan buruh yang bekerja dalam industri. Perubahan lainnya dapat dilihat dalam bidang 1. Sektor ekonomi, dari menghasilkan produk barang menjadi produk penghasil jasa. 2. Munculnya kelas teknis dan profesional. 3. Prinsip sumbu, yaitu ilmu pengetahuan atau sebagai sumber penemuan. 4. Berorientasi masa depan atau penghargaan terhadap hasil teknologi. 5. Pengambilan keputusan berdasarkan komputer. Perubahan atau gejala ini mungkin sekali diakibatkan oleh berhasilnya dunia pendidikan di Amerika dan negara-negara lainnya untuk mencetak ahli-ahli yang profesional. Kelas baru ini lebih banyak bekerja dengan otak daripada tangannya. Ilmu pengetahuan menjadi sumber utama dalam dunia usaha. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Boeing, NASA dan lainnya merupakan perusahaan yang memiliki tenaga ahli dalam jumlah yang sangat besar. Kemajuan usaha mereka ditentukan oleh penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Mereka bukan lagi merupakan industri klasik, tapi sudah merupakan industri dengan teknologi yang tinggi. Selain pada dunia usaha, ilmu pengetahuan juga sangat penting bagi negara. Biaya penelitian dan pengembangan naik presentasinya dari sebelumnya. Pengambilan keputusan semakin didasarkan kepada data yang terolah atau disebut juga sebagai informasi hasil kerja komputer. Komputer merupakan pendorong utama bagi gejala ini di samping telekomunikasi. Masyarakat informasi menghadapkan kita pada tantangan-tantangan baru dan kesempatan perkembangan-perkembangan menuju seluruh area dari masyarakat. Dampak dari teknologi informasi dan komunikasi mentransformasi aktivitas ekonomi dan sosial di mana perkembangannya mampu mengatasi tantangan-tantangan tradisional. Kunci yang penting dari jaringan teknologi dalam masyarakat informasi adalah teknologi membantu kita untuk membuat koneksi-koneksi baru. Koneksi-koneksi di mana tantangan tradisional menerima apa yang mungkin, dan ketika hal tersebut menjadi mungkin. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi bagian penting untuk kondisi pembangunan suatu bangsa dalam skala aspek. Di dalam perkembangannya, pengetahuan berbasis pada inovasi menjadi kunci untuk meraih keuntungan yang kompetitif dan ICT sebagai sarana pembangunan ekonomi dan sosial, serta memenuhi sasaran pembangunan. Perubahan masyarakat mengakibatkan adanya perubahan pada pola pikir, perilaku, kebiasaan, sehingga menjadi sebagai pola sosial dan budaya yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya. Masyarakat informasi terbentuk atas beberapa faktor yang berdampak terjadinya evolusi serta perubahan secara perlahan, namun dapat dilakukan karena kebiasaan yang menjadi budaya di masyarakat tersebut, serta mulai adanya kebutuhan informasi yang tinggi setelah sekian lama fase masyarakat industri terlewati dan juga sudah memenuhi di beberapa lapisan masyarakatnya. Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi seperti A. Dinamika informasi dan komunikasi. B. Perkembangan teknologi komputer. C. Perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi atau ICT atau Information and Communication Technology sangat berkembang di negara industri. Saat ini,
masyarakat di Indonesia juga sudah melek terhadap perkembangan teknologi informasi. Munculnya beragam fasilitas serta bahan pendukung yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang mempercepat pergerakan informasi di masyarakat kemudian berevolusi menjadi ciri dari masyarakat maju, seperti penggunaan alat komunikasi yang sudah sangat baik, media informasi yang sangat mudah didapatkan, serta peranan perangkat komputer yang tidak dapat dipisahkan dalam keseharian aktivitas masyarakatnya. Oke, jadi setelah aku lihat beberapa cuplikan dari video tadi itu aku jadi ngerti loh itu apa sih sejarahnya masyarakat informasi itu. Terus juga adanya masyarakat informasi itu karena ada pergeseran dalam struktur masyarakat karena Benar banget Kak Dinda. Jadi perubahan ini bisa terjadi akibat dunia pendidikan di Amerika loh Kak Dinda. benar aku tadi juga lihat cuplikannya ya, kalau emang itu faktor dari pendidikan Amerika, keren. Aku kepo nih sama masyarakat informasi itu, lebih kepo aja, lebih dalam gitu. Gimana kalau kita langsung aja ke teman kita selanjutnya? Oke, kita lanjut aja kali ya ke wawancara berikutnya. Let's go. Halo Kak Foni, jadi aku mau tanya juga nih ke Kak Foni. Tanya 2 pertanyaan aja. Pertanyaan yang pertama, apa tahapan pengaruh dari masyarakat informasi dan apa ciri-ciri dari masyarakat informasi tersebut? Silakan dijawab. Oke, aku mau jawab pertanyaan Kak Dinda mengenai tahap pengaruh masyarakat informasi. Tahap pengaruh masyarakat informasi dibagi menjadi 4. Tahap pertama adalah pemakaian komputer atau komputerisasi di dalam ilmu besar, baik secara lokal maupun nasional. Tahap kedua adalah komputerisasi manajemen, di mana manajemen sistem informasi berpengaruh sangat penting. Tahap ketiga adalah society-based computerization, di mana lembaga-lembaga masyarakat sangat memanfaatkan komputer secara maksimal dalam organisasi kemasyarakatan. Tahap terakhir atau tahap keempat adalah individual-based computerization, di mana orang individu menggunakan komputer masing-masing dengan aplikasi pada berbagai segi kehidupan. Oke, aku mau jawab pertanyaan yang kedua mengenai ciri-ciri masyarakat. Ada 3 ciri-ciri masyarakat informasi. Yang pertama, kegunaan, yaitu pengguna teknologi informasi untuk kegiatan sosial, mengajar, dan bisnis. Yang kedua, kebutuhan. Adanya kebutuhan informasi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir, kemampuan pertukaran data digital dan cepat dalam jarak jauh. Wah, keren banget Kak Foni ini. Dia juga gak kalah keren loh sama Kak Intan tadi. Jadi dia tuh ngerti, paham apa itu ciri-ciri dan tahapan masyarakat informasi. Mantep deh. Bener banget, emang 2 teman kita nih, Kak Foni dengan Kak Intan ini kerennya gak ketulungan. Tapi setelah kita mewawancara 2 teman kita tadi tuh, aku mau tanya sama Kak Natasha ya, kira-kira Kak Natasha ini juga paham gak sih sama materi ini? Paham dong Kak Dinda. Jadi aku ada sedikit materi tentang masyarakat informasi loh. Apa tuh kalau boleh tahu? Jadi sumber daya masyarakat informasi itu ada 4. Yang pertama, infrastruktur jaringan yang harganya terjangkau. Yang kedua, masyarakat sebagai pemakan dan penyedia informasi. Yang ketiga, industri teknologi informasi yang beragam dan luas. Dan yang terakhir nih, hukum yang jelas dan tegas dalam penggunaan teknologi komunikasi. Oke,
Oke, jadi kita baru dapat informasi, dapat oke lah ya, jadi ilmu kita ya, ilmu baru dari Kak Natasha loh. Terima kasih Kak Natasha. Sama-sama. Jadi aku juga ada pertanyaan loh buat Kak Dinda. Aduh, apa nih? Jadi gini, apa yang harus dilakukan oleh negara berkembang untuk memasuki masyarakat informasi? Oke, pertanyaannya bikin deg-degan ya, menegangkan ya. Tapi oke lah, aku jawab. Hal yang harus dilakukan masyarakat informasi itu memerangi kemiskinan dan keterbelakangan supaya masyarakat mereka itu menjadi masyarakat yang terampil atau jadi tenaga kerja yang terampil. Dengan kemajuan pendidikan itu lambat laun pelan-pelan suatu saat nanti budaya yang terhambat oleh teknologi itu bakal berubah dengan sendirinya karena nanti juga mereka harus bikin tabel perkembangan nih, jadi dari masyarakat yang belum berkembang sampai nanti menjadi masyarakat yang hebat, masyarakat yang keren, masyarakat yang udah maju, yang dimana nanti informasi itu menjadi wadah penting, menjadi faktor utama dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Wah, ternyata keren-keren juga ya teman-teman aku ini. Oke, jadi kalau gitu kayaknya kita udah sampai di sini aja ya percakapannya Kak Dinda. Bener banget, karena emang waktu kita terbatas teman-teman. Kalau gitu kita tutup aja ya Kak Natia. Oke, see you next time. See you, bye.